Dari mana sih latar belakang ini semua terjadi? Jadi, beberapa bulan atau tahun lalu gitu ya, di tahun 2024, bahwa kualitas BBM yang diberikan Pertamina itu ada dugaan bahwa ada kualitas yang buruk lah, atau ada dugaan kalau ini tuh sebenarnya BBM-nya ada yang dioplos dari BBM yang Pertalite tapi dijual dengan harga Pertamax gitu kan. Nah, kerugiannya diduga mencapai 190 triliun yang dirampok dari rakyat. Tapi ini semua masih dugaan karena memang belum terbukti apakah ini benar-benar terjadi atau enggak. Kalau dari pihak Pertamina sih klarifikasinya ini sebenarnya nggak terjadi. Gitu ya. Nah, terus yang baru saja terjadi di bulan Februari adalah ada kebijakan baru di mana mereka mengikuti Perpres nomor 191 tahun 2014. Intinya, semua impor bahan bakar minyak mentah itu harus melalui satu pintu, yaitu melalui Pertamina itu sendiri. Dan kebijakan ini harus diturutin sama semua perusahaan-perusahaan swasta seperti Shell, BP, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Dari sini, sebenarnya dari kebijakan ini ada dua pertanyaan. Pertama, emangnya Pertamina mampu menjamin distribusi yang baik untuk perusahaan-perusahaan swasta ini? Karena dalam kenyataannya yang pernah terjadi di bulan Mei di Pulau Bangka itu sampai ada kelangkaan BBM sehingga harga BBM di sana sempat mencapai Rp30.000. Jadi dari salah satu contoh ini, distribusi BBM dari Pertamina itu belum terbukti kalau bisa smooth dan berjalan dengan lancar. Terus gimana dong kalau mereka minta perusahaan swasta untuk harus bergantung dari mereka, sementara secara distribusi aja mereka belum mampu memenuhi ini dengan baik di Indonesia. Yang kedua, apakah mereka bisa cepat? Kita kan tahu sendiri ya, birokrasi di Indonesia itu banyak banget yang terjadi lambat gitu kan. Mungkin kita bisa masukin filenya kapan dan terjadinya kapan, dan ini udah rahasia umum lah yang biasa banget kita masyarakat Indonesia itu sudah rasakan gitu. Nah, jadi dari kedua ketidakmampuan ini bisa berdampak buruk banget terhadap perusahaan-perusahaan swasta. Apakah sebenarnya kebijakan ini akan berimpact atau memberikan dampak baik terhadap rakyat Indonesia dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang? Menurut pendapat pribadiku, ini sebenarnya bukan kebijakan yang baik ya secara ekonomi, secara bisnis, dan juga impact terhadap masyarakat. Alasan pertama, pekerja-pekerja. Yang perlu kita bahas, yang paling penting adalah pekerja-pekerja dari perusahaan swasta itu sendiri, dari Shell dan BP. Kita nggak cuma ngomongin pekerja-pekerja karyawan yang bekerja di kantor, tapi yang kita omongin adalah pekerja-pekerja yang di lapangan, teman-teman. Yang membantu untuk mengisi BBM, yang bekerja di toko-tokonya. Mereka-mereka inilah yang sebenarnya mungkin secara gaji masih minimal banget gitu kan, dan hidupnya sangat rentan. Nah, yang terjadi adalah karena hasil dari kelangkaan minyak, banyak dari mereka yang akhirnya tutup gitu, dan pekerja-pekerja ini terancam untuk bisa nantinya di PHK kalau ini terus berlanjut. Karena secara perusahaan mereka itu kan memang berfungsi untuk mencapai profit yang sebesar-besarnya, karena memang itu adalah nature gitu atau alami lah dari sebuah perusahaan. Kalau memang dilihat dalam beberapa bulan nggak ada income, sementara mereka harus tetap operasional, harus ngebayar gaji karyawan, yang terjadi adalah mereka akan menanggung resiko itu gitu kan. Dan perusahaan sebagai badan yang memang mau mencari profit nggak mungkin mau menanggung resiko yang seperti itu. Sehingga kebijakan ini itu mengancam teman-teman kita yang bekerja di SPBU swasta, teman-teman. Dan bahkan udah kita lihat ya, dalam kenyataannya banyak dari mereka yang akhirnya jualan minuman, jualan teh, jualan produk-produk yang harusnya bukan minyak yang seharusnya mereka jual. Nah, responnya apa? Respon dari Kementerian SDM malah berkata kalau kita nggak memperbolehkan ya adanya PHK besar-besaran. Loh, gimana sih? Ini kan kayak gaslighting ya, atau mereka yang sebenarnya membuat masalah, tapi di saat perusahaan-perusahaan swasta mau bertindak, mereka malah diancam kalau nggak boleh untuk bisa nge-PHK. Terus maksudnya harus rugi gitu, dan kalau rugi mereka harus angkat kaki gitu. Duh, kebijakan ini tuh bener-bener nggak melindungi pekerja-pekerja teman-teman kita yang kerja di SPBU swasta. Alasan kedua, hak konsumen. Teman-teman, sebagai konsumen, kita mempunyai hak untuk mendapatkan produk yang terbaik. Kalau memang kepercayaan dari masyarakat itu masih rendah terhadap produk-produk dari Pertamina karena pernah ada dugaan yang terjadi itu, kita sebagai masyarakat berhak dong untuk mendapatkan kualitas yang kita mau. Ini buruk banget teman-teman, karena ini udah melanggar hak kita sebagai konsumen untuk mendapatkan produk yang terbaik. Kerjanya udah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mau beli bensin yang baik pun untuk perusahaan kita masih juga dipersulit oleh Kementerian SDM. Ketiga, yang dirugikan adalah perusahaan-perusahaan swasta tersebut, teman-teman. Shell, BP, kalian kebayang nggak sih kalau kalian jadi perusahaan-perusahaan ini, kalau itu adalah perusahaan-perusahaan kalian sendiri. Perusahaan itu bisa bertahan saat satu,
memang adanya kepastian dalam berbisnis, karena mereka bisa ngelihat nih, oke, stoknya seperti apa, pembeliannya seperti apa, mereka bisa mengelola sendiri, mereka bisa tahu beli dari mana sih minyak yang paling berkualitas, harganya seperti apa sih, dari negara apa sih belinya, distribusi apa sih yang lebih tepat, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan tidak seperti BUMN, kalau perusahaan swasta, mereka itu kan bener-bener harus berkompetisi ekstra, karena mereka bener-bener harus membangun kepercayaan dari masyarakat gitu kan, dan harus memberikan produk yang sebagus-bagusnya, karena produk mereka pada dasarnya memang udah lebih mahal gitu kan dari apa yang dijual sama Pertamina. Nah, karena mereka nggak bisa melakukan ini, mereka harus bergantung dengan apapun itu kebijakan dari pemerintah atau dari Pertamina. Akhirnya susah banget dong untuk mereka bisa tahu gimana ya cara aku bisa memaksimalkan profit. Bahkan gak cuma sampai situ, ini udah di level yang mereka sendiri udah harus gak bisa jualan, teman-teman. Jadi ini memang bener-bener gak adil banget untuk perusahaan-perusahaan itu. Padahal mereka punya hak yang sama loh. Mereka juga bayar pajak, mereka membuka lapangan pekerjaan, mereka juga memberikan servis yang baik terhadap konsumen. Jadi harusnya keberadaan mereka itu disupport sama pemerintah.